Halo sahabat-sahabat Binner semuanya, gimana kabar? Saya harap teman-teman untuk bersemangat. Tinggal menghitung hari 43, hitung jam 43 jam ya. Kurang lebih ya teman-teman ya. Tapi di judul itu ya kita tulis aja gitu, tapi kan di dalam videonya ada kurang lebihnya ya. Nah, seperti pada judul ini, rekan-rekan, hanya yang lolos QAB atau syarat dari core team yang bisa diizinkan oleh core team untuk memasang buy ya, di bursanya dan hanya yang memenuhi standar MICA ya. Apa itu teman-teman? Itu kepatuhan kerangka hukum untuk Eropa ya. Jadi kalau yang nyut-nyut di sini jangan sampai regulasi kita gimana gitu kan. Ya, MICA. Orang kalau sudah tahu MICA nggak ada masalah lagi. Tapi entahlah. Tapi saya pikir teman-teman kalau kita punya bursa OKX yaitu aman, terkendali. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, sesuai dari GitHub ya, dan ternyata dari tahun 2021 Bang Nicholas sendiri udah mencatatkan GCV 314159 itu di GitHub kita, di GitHubnya Core Team ya. Jadi ya kurang lebih 43 jam lagi ya tinggal penetapan dan secara otomatis kode-kodenya itu akan menghubungkan semua, kode program akan menghubungkan untuk nilai yang telah ditetapkan, yaitu GCV. Jadi selamat kepada para pinner. Ini sejalan dengan pernyataan Bang Nicholas. Di beranda kita, saya ingatkan lagi, masih ada di beranda aplikasi kita bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Hamster Combat lewat, BTC lewat, ya. Lo nggak percaya, silahkan. Kita akan lihat besok. Saya di video saya sebelumnya itu salah bicara. Saya bilang tanggal 23 ya. Harusnya kalau 20 berarti 21 ya teman-teman ya. Lewat karena waktu kita dengan waktu di sana itu beda. Beda sekitar 12 jam ya. Kita duluan atau dia duluan. Tapi sepertinya kita yang duluan, Indonesia ya. Nah, jadi pakar-pakar itu akan bingung ya, termasuk yang menjuluki dirinya orang-orang hebat dan selalu meremehkan. Nah, itu akan kebingungan mereka pada saatnya. Pada saat nantinya mereka akan kebingungan apa yang sedang terjadi. Sekali lagi bahwa Bang Nicholas telah ngomong gini, beberapa saya akan sampaikan kepada teman-teman. Pernyataan Bang Nicholas, Pi itu bernilai. Jadi kalau Pi itu bernilai akan direbut dan dicari oleh orang, tetapi untuk mendapatkannya itu agak susah karena bernilai. Tidak hanya sekedar dipasang di bursa, dibeli dan dijual. Ya, itu rendah banget. Seperti BTC kan, walaupun dia yang pegang nilai yang tertinggi, rekan-rekan. Jadi saya sudah menjelaskan sekali lagi di video saya ini detik-detik terakhir bahwa bursa itu, kalau Coinline kan bursa berlomba-lomba untuk menaruh, siapa tahu ya kan bisa tinggi gitu kan. Nah, tentu melewati proses karena yang namanya koin juga itu ya harus dilihat dulu ya. Orang melihat tergantung. Makanya orang beranggapan bagaimana caranya 100 miliar koin yang beredar bisa jadi mahal. Lah, inilah yang mereka tidak tahu. 100 miliar koin yang beredar itu diperuntukkan untuk 8 miliar penduduk bumi. Untuk apa? Untuk jadi mata uang digital. Makanya akan terjadi namanya nilai stable coin, stabil.
Dan yang akan beredar pertama, saya sudah memposting di salah satu channel media sosial saya, itu orang penasaran. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 700 juta yang beredar pertama. 700 juta koin, atau pokoknya dari 500 juta sampai 700 juta yang akan beredar pertama. Jadi jangan Anda pikir 100 miliar itu semua beredar langsung bisa diuangkan. No ya. Lu salah konsep, sekalipun pakar-pakar lu belajar lagi kepada saya. Jadi yang beredar pertama ada namanya penguncian. Ada yang jumlah yang ditambang itu belum diverifikasi semua. Saya sendiri mengarah ke kurang lebih 20.000 saya punya. Yang sudah terverifikasi, udah masuk di dompet ya, ada 1000-an lebih. Dan akan migrasi kedua, akan ada lagi. Kemudian yang bisa dipakai, ya ada deh ya, nggak usah saya sebut. Mungkin di video saya sebelumnya sudah terlanjur saya sebutkan. Nah, hanya itulah yang akan beredar pada saat open mainnet, yang sudah likuiditasnya tersedia oleh core team, ya para investor yang sudah ada di dalamnya. Jadi kalau mereka bilang 100 miliar, apanya yang mahal? Lu salah konsep. Dan di white paper core team itu sudah jelas bahwa Pi adalah mata uang digital. Selain jadi mata uang digital, akan masuk di bursa. Untuk apa? Tujuannya memang Bang Nicholas tidak menjelaskan, tapi tujuannya untuk mereka yang ingin mendapatkan Pi itu ditukar. Jadi bursa untuk kita itu adalah hanya alat pertukaran, bukan sebagai alat trading, ya, bukan sebagai alat jual beli. Makanya terverifikasi. Pegang kata-kata saya, teman-teman. Dasarnya apa saya berbicara? GitHub, kode pemrograman. Baik itu yang saya lihat sendiri, ya, ketika saya hubungkan aplikasi saya dengan Node, baik dari Bang Dimas, ya, yang luar biasa. Bang Dimas punya waktu untuk mengeksplor. Saya tidak ada waktu. Saya hanya ada di memberikan informasi ketika sudah dieksplor. Tapi saya juga lihat sendiri. Ya, ada beberapa pernyataan core team. Itulah sebabnya saya terkesan mengikuti pernyataan Bang Nicholas dengan seolah-olah meremehkan MITC, ya. Jadi gitu loh, saudara-saudaraku, ya. Kita akan melihat Bang Nicholas ngomong bahwa ada yang bilang, lu tahu apa tentang BTC? Bang Nicholas ngomong bahwa Pi itu dibuat dengan kecepatan menggunakan sistem stellar konsensus, kecepatan transaksi, ya. Makanya teman-teman kita yang sudah mengirim ke OKX itu terkaget-kaget, hitungan detik sudah landing. Nah, makanya itulah sebabnya orang akan berbondong-bondong untuk mendapatkan Pi sebagai alat transaksi, ya. Jadi jelas ya teman-teman, biar apa yang saya sampaikan ini, video ini membuat rekan-rekan paham. Sekali lagi, kita tidak butuh bursa, tetapi bursa itu hanya sebagai alat pertukaran saja untuk mereka yang ingin mendapatkan Pi coin, ya. Untuk mereka yang ingin mendapatkan Pi untuk pemanfaatan pengiriman, transaksi, atau membeli apapun, karena beberapa perusahaan besar yang sudah kerjasama dengan Pi. Oke, sahabat-sahabatku, sukses, semangat. Saya lagi ada mengikuti sesuatu dulu, tetap semangat.